prasekolah. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Bunda Nina Prasesti dari pengelola PAUD KB Bunda. Nah, kami mungkin next. Kami, apa sih wajib belajar 13 tahun itu? Wajib belajar 13 tahun itu merupakan program nasional jangka menengah yang dilaksanakan pada tahun 2025 sampai tahun 2045. Next, di mana sasarannya adalah anak usia 5 sampai 6 tahun dengan wajib belajar 13 tahun, yaitu 1 tahun prasekolah, 6 tahun pendidikan dasar, dan 6 tahun pendidikan menengah. Next, lalu apa sih pentingnya pendidikan anak usia dini? Next, pendidikan anak usia dini merupakan tempat di mana kita belajar mengenai fondasi awal kesiapan anak memasuki pendidikan dasar, kemudian pemerataan akses pendidikan, karena terkait dengan banyaknya penelitian yang mengatakan bahwa banyaknya timbul angka putus sekolah, sehingga dicanangkanlah program wajib belajar 13 tahun. Selanjutnya, meningkatkan sumber daya manusia, mengembangkan kognitif, literasi dan numerasi, serta mengembangkan emosional, serta menguatkan pendidikan literasi, numerasi, dan karakter anak semenjak usia dini. Next, lalu mengapa harus 1 tahun prasekolah? Karena pada anak usia 0 sampai 6 tahun merupakan masa golden age di mana otak anak memiliki perkembangan mencapai 95%. Lalu PAUD juga membentuk karakter, kemandirian, sosial, emosional, dan kognitif, sehingga sangat penting sekali kita harus memasukkan anak kita ke PAUD, di mana di PAUD itu pembelajarannya tidak hanya bermain. Di PAUD pembelajaran kita melakukan simulasi kemandirian anak, sosial, emosional, dan kemudian kognitif. Dan juga di PAUD anak bisa belajar sesuai dengan tumbuh kembang dan cara yang menyenangkan. Next, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran di PAUD tidak hanya baca tulis hitung dengan menggunakan lembar kerja, dan juga tapi kita melakukan kegiatan pelajaran dengan situasi yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Lalu setelah kami melakukan observasi di tempat kami di PAUD KB Bunda yang berada di Desa Lubuk Sebontan, kami mendapatkan kendala dan beberapa masalah. Di antaranya terdapat beberapa wali murid yang keberatan untuk membeli seragam. Oleh karena itu, di samping masalah tersebut, kami juga mendapatkan permasalahan bahwa banyak sekali ternyata masyarakat yang belum mengetahui tentang apa sih program wajib belajar 13 tahun. Karena wajib belajar 13 tahun ini baru dicanangkan pada tahun 2025, sehingga langkah pertama yang kami lakukan yaitu melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini tidak hanya kami lakukan ketika ada kegiatan parenting di sekolah, kami juga melakukan sosialisasi baik di posyandu, kemudian di forum-forum umum seperti ketika pertemuan PKK, dan juga ketika kami melaksanakan kegiatan-kegiatan umum yang diadakan di masyarakat Desa Lubuk Sebontan. Selain dengan sosialisasi, kami juga membagikan selebaran sehingga anak-anak lebih orang tua wali murid lebih dapat menerapkan dan lebih memahami mengenai apa sih program wajib belajar 13 tahun itu. Selanjutnya, dari observasi yang kami lakukan, kami menyelenggarakan sekolah gratis dan seragam gratis untuk siswa baru. Ini kami lakukan setelah kami melakukan observasi. Kemudian kami menemui kepala desa dan BPD serta stakeholder terkait agar dapat membantu kita untuk mewujudkan program sekolah gratis tanpa pungutan dan iuran apapun, dan memberikan seragam gratis untuk siswa baru. Selanjutnya, kami juga berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat. Nah, kami tidak hanya melakukan kegiatan di sekolah, tapi juga ketika pemerintah desa maupun masyarakat atau baik itu madrasah, pemerintah desa, kemudian Karang Taruna mengadakan kegiatan, kami juga berperan serta aktif dalam kegiatan tersebut, yaitu dengan menampilkan karya peserta didik seperti yang baru saja kami lakukan. Pada saat itu ada Karang Taruna mengadakan peringatan HUT RI, lalu kami menampilkan anak didik kami dengan kegiatan drama. Begitu juga ketika madrasah mengadakan peringatan hari besar dan
organisasi lain seperti BKMT ataupun PKK mengadakan acara, kami juga melakukan kegiatan. Next. Dan kami juga jemput bola ke masyarakat yang dia memiliki anak usia dini namun belum bersekolah. Kami langsung jemput bola dan mensosialisasikan program tersebut. Sedangkan untuk pembiasaan anak Indonesia Hebat, kami memasang poster di sekolah, kemudian ada tepuk dan senam 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Lalu kami juga melakukan program cooking class 1 bulan sekali. Kami mengundang wali murid sebagai narasumber di sekolahan kami sehingga wali murid lebih mendukung dan mau membantu program yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian kami juga mengadakan makan bersama saat istirahat, yaitu dengan menu-menu yang anak-anak bawa dari rumah sehingga kita mengajarkan anak untuk mencintai masakan orang tua. Selanjutnya olahraga sebelum masuk kelas dan jadwal Rabu sehat. Nah, untuk hari Rabu kami memang mengkhususkan untuk anak-anak full bermain karena hari Rabu kita bermain yang berstruktur dan sangat ini. Kemudian membiasakan berdoa, jadwal Jumat beribadah. Next. Dan kami juga dengan bantuan teknologi membuat lagu senam. Nah, jadi kami senam selain menggunakan 7 kebiasaan, kami juga menggunakan lagu buatan guru kami. Dan juga mungkin yang tadi memperbanyak kegiatan proyek menggunakan metode mendongeng dan membaca buku cerita untuk meningkatkan minat baca anak dan membuat hasil karya bernilai ekonomis bersama orang tua. Kami membuat batik Shibori, ini hasil karya anak-anak dan ini kami guru-guru memperbaikinya bersama wali murid karena rencana kami untuk program tahun depan seragam anak-anak dibuat dari kain buatan anak itu sendiri sehingga menciptakan rasa bangga dan percaya diri dan bangga terhadap produk sendiri. Selanjutnya membuat APE dari bahan alam dan bahan daur ulang. Kami selain membuat bahan dari daur ulang, kami juga membuat dari alam seperti puzzle daun dan juga membuat kegiatan proyek menanam kacang hijau di gelas. Dan sedikit saya jelaskan, ini ada APE yang dibuat kami bersama wali murid. Di dalamnya kami menggunakan barang-barang bekas. Di samping untuk penanggulangan sampah, kami juga menggunakan APE ini agar anak-anak lebih bisa menjaga lingkungan. Jadi dari kegiatannya bisa banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan dengan APE ini. Kami buat bersama wali murid dan bersama Bunda PAUD Desa Lebak Subotan. Next. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan stakeholder terkait, terutama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa kami mendukung secara moral dan secara materi, yaitu dengan bantuan berupa bantuan honor, bantuan fasilitas, serta berbagai macam bantuan-bantuan lain yang dikucurkan kepada kami. Alhamdulillah. Kemudian dukungan moral juga dari pemerintah desa selalu mendampingi kami, baik itu dalam kegiatan perlombaan maupun dalam kegiatan pelatihan dan berbagai macam kegiatan yang kami adakan. Pemerintah desa selalu hadir dan mendukung. Kemudian dengan Bunda PAUD Desa dan Bunda PAUD Kecamatan, kami bersama-sama berperan aktif untuk mensosialisasikan PAUD, apa itu pentingnya PAUD, dan senantiasa mensosialisasikan program wajib belajar 13 tahun. Next. Kemudian dengan Karang Taruna kami juga mengerjakan kerjasama di mana kami mengadakan kegiatan lomba bersama-sama. Jadi ketika peringatan 17 Agustus kami mengadakan lomba bersama Karang Taruna di mana nanti ketika malam puncak kami pun di samping menyampaikan hasil karya kami juga lomba bersama-sama dengan Karang Taruna. Karang Taruna menjadi juri dan kita saling berdampingan untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian dengan sekolah dasar kami juga langsung mendaftarkan siswa kami di sekolah dasar terdekat. Kemudian memperingati Hari Besar Nasional bersama seperti pawai itu tidak kami lakukan sendiri, namun kami menggandeng dari pihak sekolah dasar sehingga kita bisa bersama-sama pawai untuk memeriahkan peringatan HUT Republik Indonesia di desa kami. Kemudian kami juga lakukan sosialisasi MPLS. Next. Selanjutnya dengan Posyandu, tentu saja karena kita PAUD yang holistik dan integratif, kami melakukan kegiatan Posyandu. Di situ ada SDIDTK, penyuluhan BKB, kemudian pemantauan tumbuh kembang anak, dan apabila terdapat kendala atau permasalahan pada anak, kita merujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk lebih ditangani lebih lanjut. Selanjutnya dengan madrasah juga
kami melaksanakan kerjasama, yaitu ikut serta tampil dalam acara madrasah, misalnya penutupan sebelum bulan Ramadan itu kami menampilkan anak-anak kami di kegiatan madrasah dan juga bersama-sama memperingati Hari Besar Agama. Next, kemudian dengan komite sekolah tentu saja kita selalu menggandeng tangan komite sekolah untuk mewujudkan program-program yang kita adakan. Dengan BPD tadi terkait dengan pendanaan, karena dana di pemerintah desa itu usulan-usulannya dari BPD, kemudian tentu saja dengan tokoh masyarakat. Kita banyak sekali melakukan bantuan dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian evaluasi tadi, setelah kita melaksanakan semua rangkaian, baik itu sosialisasi, program sekolah gratis maupun pembuatan batik Shibori yang nantinya untuk seragam tahun depan, alhamdulillah dan dukungan dari pemerintah desa tentunya siswa kami bertambah. Bahkan anak yang usia 2 tahun Ibu, 2 tahun, ada 1 tahun mau daftar sekolah, tapi kami masih belum menerima karena 1 tahun masih terlampau dini. Jadi kami hanya menerima yang 2 tahun ke atas. Dan alhamdulillah sekali dengan program ini, yang tahun kemarin siswanya 23, tahun ini mencapai 37. Alhamdulillah sekali, karena banyak sekali program-program. Kemudian di samping jumlah siswa meningkat, guru kami juga semakin bersemangat karena kita memperkenalkan, oh ini loh caranya kita belajar tidak hanya dengan LKA. Ayo sama-sama kita bersama ibu guru, kita belajar bersama KKG, bersama Himpaudi, bagaimana caranya agar bisa menjadikan kegiatan pembelajaran itu aktif, kreatif, dan menyenangkan. Itulah antusias dari masyarakat, sehingga banyak sekali masyarakat yang luar biasa antusiasnya. Anak 2 tahun sudah diantar ke sekolah kami. Nah, alhamdulillah itu. Kemudian mungkin itu sedikit penyampaian dari program-program kami di PAUD KB Bunda. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Pergi ke pasar membeli timun. Timun dimasak pakai seledri. Mari sukseskan program Anggun untuk mewujudkan Tanjung Jabung Barat berkah madani. Terima kasih. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari kami yang sedikit terburu-buru karena mengingat waktu ya Bunda. Itu apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu dari Muara Papali ya, dari KB Bunda. Kita pakai waktu ya Ibu yang lainnya, ternyata setelah kita tampilkan satu ini, artinya berarti untuk yang selanjutnya nanti tetap sama aturannya. Kalau 5 menit saya kira nggak akan selesai. Ya, seperti yang sudah di dalam tulis ya. 15 menit presentase maupun wawancara. Maksimal 15 menit. Jadi sekarang masih ada waktu berapa menit? 4 menit kita wawancara terlebih dahulu ya. Maksimal 15 menit ya. Baik Ibu, mungkin bisa kami tanyakan yang pertama ya, satu saja mungkin saya, kemudian dari Bu Bende nanti satu ya. Setelah Ibu memaparkan apa inovasi Ibu, kreativitas Ibu baik itu di dalam maupun di luar sekolah, yang saya tanyakan ini mudah saja kok. Munculnya ide untuk inovasi dan kreativitas Ibu tadi, siapa saja yang terlibat? Untuk ya, saya jawab Ibu Bunda. Munculnya ide dari saya melakukan berbagai macam inovasi dan kreativitas tersebut, di antaranya kami terinspirasi dari kami banyak istilahnya tidak di forum ya Bun, kita kayak observasinya itu tidak dalam forum, tapi ketika kita misalnya sedang di warung, ayo loh udah ada nih program 13 tahun, ayolah kita masuk ke PAUD. Wah Bu, tapi seragamnya lo mahal. Banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi saya observasi, kemudian kita juga bekerja sama dengan Bunda PAUD Desa. Dari observasi tersebut saya melakukan kerjasama. Yang terlibat dalam program ini itu ada Bunda PAUD Desa, kemudian ada guru-guru, kemudian pemerintah desa,
kepala desa dan seluruh jajarannya, BPD, bahkan dari tokoh masyarakat. Karena untuk mewujudkan untuk meminta dana ke pemerintah desa itu tidak mudah, sangat luar biasa. Memang harus banyak yang kita rangkul gitu. Kemudian kalau untuk sosialisasi, kami merangkul Posyandu karena kami Posyandu izin di Posyandu. Kemudian juga kami bersama Bunda Baut Kecamatan juga mendukung kami. Kemudian rekan-rekan KKG di Kecamatan Muarapali. Ya itu saja Bu. Baik, terima kasih ya. Luar biasa sekali. Saya mengapresiasi sekali ya. Beri tepuk tangan dulu yuk buat peserta dari Muarapali Pengelola PAUD KB Bunda. Luar biasa sekali dan mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semua. Dan yang saya tangkap tadi banyak sekali inovasinya ya Bu ya. Membuat lagu dari dulu sendiri ya. Kemudian membuat batik Sibori juga ya. Nah juga membuat daur ulang sampah dari plastik juga ya untuk menjaga lingkungan. Nah pertanyaan dari saya Ibu, apa nih Bu dampak nyata dari inovasi yang dilakukan terhadap anak, guru, dan lingkungan sekolah? Sebenarnya saya coba menjawab. Dampak nyata terhadap kalau anak-anak tentunya mereka lebih senang sekali. Bahkan ketika kami melakukan praktek membuat batik Sibori, anak-anak, oh anak Bunda, ini kita bikin kain, besok kita bikin baju ya. Jadi mereka sangat antusias luar biasa dan untuk kehadiran pun presentasinya meningkat Bunda. Jadi yang biasanya cuma separuh, ini anak-anak pun hampir jadi mendekati, kalau 100% rasanya susah ya. Jadi ada mencapai 50% untuk kehadiran siswa. Kemudian bagi gurunya, guru kami lebih bersemangat. Jadi mereka ketika kegiatan, besok kegiatannya apa ya, tidak melulu dari lembar kerja, tapi ayolah semangat kita cari ide apa yang lebih kreatif biar anak-anaknya lebih menyenangkan. Dan orang tua, tentunya orang tua lebih bersemangat juga. Bahkan itulah tadi, karena bahkan anak-anak yang orang tua yang anaknya masih 1 tahun aja, mereka ingin memasukkan anaknya karena saking senangnya mereka melihat kami tampil, kami melakukan batik ini. Itu Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya Ibu. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih. Waktunya sudah 14 menit 17 detik. Nah, pas ya Bu ya? Belum lebih 15 menit. Monggo silakan ya nomor Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin saya tutup salam dulu Bunda, izin tadi belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.